Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Kali ini gue mau bahas soal video lama nih, udah bulan lalu. Cuman baru mau gue bahas ini. Template banget, gue sering banget ngomong kayak gitu. Udah lama baru mau gue bahas. Karena gue emang malas aja sih. Bukan malas, iya malas lah, gak usah ngeles. Gue emang malas kadang-kadang. Oh ada hal yang pengen gue bahas nih, terus langsung gue rekam. Gue malas, jadi nunggu gue gak malas dulu baru gue bahas di rekaman ini. Ini gue lagi gak malas nih, jadi mau gue bahas. Ini video dari Twitter, tapi kayaknya ngamot dari TikTok deh. Cuman ini di-repost sama akun Twitter, nama akunnya Buzzer NKRI. Gue gak nge-follow akun ini, cuman lewat di timeline gue, temen gue yang nge-retweet. Tapi intinya video ini ada cewek ngeluhin tetangganya yang nikahan terus berisik. Karena cewek ini katanya mau ngonten, mau ngerekam lagu, keganggu dengan berisiknya tetangganya yang lagi nikahan ini. Nah ini gokil nih. Dari mana ya gue bahasnya ya? Gokil sih. Terlepas dari salah atau benar dulu ya. Kita tahu lah di Indonesia itu nikahan di rumah, hajatan, pasang lagu, dangdut, segala macem atau berisik-berisik itu sebuah kebiasaan di Indonesia lah. Kebiasaan di Indonesia, budaya itu kan definisinya kan kebiasaan. Itu sebuah budaya di Indonesia, di Jawa tepatnya, gue nggak tahu kalau pulau lain, tapi di Jawa tepatnya kayak gitu kan. Nikah di rumah, hajatan, pasang lagu, berisik, tetangga kedengaran, itu sebuah kebiasaan. Cuman kalau ada yang keberisikan, ya itu hak. Ini gue terlepas dari bener salah ya, itu hak. Karena ada orang ngupil di depan lo pun terus lo ngerasa terganggu, ya itu hak lo. Itu contoh sepelenya, tapi contoh besarnya ini ada orang yang lagi merayakan pesta terus lo keberisikan dan lo terganggu, ya itu hak lo juga. Itu hak lo untuk merasa terganggu kan. Nah kalau ngomongin soal bener salah nih, bener salah ya pribadi masing-masing. Tergantung seberapa tolerannya lo kepada tetangga lo yang lagi merayakan pesta itu. Mungkin ada orang yang bisa mentoleransi hal itu. Oh ya udah nggak apa-apa, dia lagi merayakan pesta. Ya silakan, itu menurut dia benar-benar aja untuk merayakan itu, silakan. Tapi ada satu orang lagi yang menganggap bahwa itu salah karena gue nggak bisa nih mentolerir hari ini, gue merasa terganggu dengan pesta lo, gue nggak bisa melakukan kegiatan gue. Nah itu juga silakan, itu hak lo untuk merasa terganggu. Jadi kalau ngomongin benar salah secara pribadi, balik ke diri masing-masing. Itu kalau benar salah secara pribadi. Nah kalau benar salah secara hukum, secara legit, secara legal gitu. Nah ini tergantung ke RT setempat nih. Biasanya kan kalau kita mau ngadain acara mewah atau pesta apapun itu, kita izin nih sama RT nih. Kalau misalkan lo ngadain acara nikahan itu tanpa si izin RT, ya secara legit lo salah, itu udah jelas. Kayaknya gak ada sih yang ngadain nikah tanpa izin RT. Kayaknya gak ada. Jadi kalau lo gak izin, itu lo jelas salah. Tapi kalau lo udah izin secara legal, ya lo bener, lo udah ngantongin izin nih. Terlepas dari tetangga lo yang pada keberisikan misalnya, dan mereka menganggap lo salah, ya itu jatuhnya cuma salah menurut pribadi mereka doang. Tapi menurut legal, menurut hukum lah, bukan hukum, apa sih namanya, izin lah, legal lah, menurut kelegalan ya lo bener. Masa bodoh dengan tetangga lo, kasarnya gitu kan. Nah itu kalau ngomongin soal bener salah. Ngeri juga sih. Kenapa ngeri? Karena gue belum nikah dan ada rencana untuk menikah. Jadi dengan lewatnya timeline ini di Twitter gue dan gue lihat video ini, jadi insight baru nih buat gue nih, jadi masukan baru buat gue bahwa ketika kita nikah dan ada yang keberisikan, ya gue merusak hari mereka gitu, merusak hari mereka yang keberisikan. Jadi mungkin gue sebagai yang akan menikah nanti, kayaknya gue bakal nyewa tempat deh, biar nggak ada orang yang keganggu dengan hari pernikahan gue.
Kalau gue sebagai yang menikah sih gue bakal melakukan itu. Tapi kalau gue sebagai yang tetangga nih, ketika ada tetangga gue yang menikah, gue ya udah biasa juga sih, udah sering terjadi. Gue bakal mentolerir hal itu, jadi gue bakal memaklumi dan nggak merasa terganggu insya Allah. Jadi ya karena itu udah terjadi juga, udah sering terjadi, gue bisa sih mentolerir hal itu. Dan untuk Mbak ini nih, gue nggak tahu siapa namanya, Mbak ini nggak bisa mentolerir hal itu, dia terganggu, ya itu hak Mbak ini, silakan aja, dia merasa terganggu silakan. By the way juga dia di video itu dia ngomong, kurang lebih dia ngomong begini, kalau misalkan lo nggak bisa nyewa gedung untuk nikah, minimal jangan buat tetangga lo terganggu karena dia mau konten dan bikin studio. Wah ini endless debat sih nih kalau misalkan dibalas sama tetangganya nih. Misalkan tetangganya ngebalas, ya lo kalau misalkan nggak bisa nyewa studio buat bikin konten dan lagu lo, nggak usah bikin konten. Wah tuh kalau dibalas-balasin kayak gitu panjang tuh, endless tuh. Jadi ya gitu, kalau ngomongin soal benar salah, balik ke pribadi masing-masing. Kalau ada yang bisa mentolerir silakan, kalau ada yang merasa terganggu ya silakan juga, itu hak lo. Tapi kembali lagi kalau ngomongin benar salah pribadi, itu relatif, subjektif, tergantung diri lo. Tapi kalau ngomongin soal benar salah di mata legal, ya tergantung izin kepada RT setempat. Kalau misalkan sudah diizin ya lo mati, seenggak setujunya lo dengan acara itu ya. Kalau dia dapat izin, kita mau bilang apa kan? Contoh kecilnya gini deh, contoh kecilnya lo ngumpul nih sama teman-teman lo, nggak usah banyak-banyak lah, berlima nih, lo ngumpul berlima, 5 orang ini sepakat nih main permainan zaman dulu lah, misalkan 4 orang ini sepakat buat main tak umpet, kita main petak umpet yuk, oh ya yuk, abis itu lo satu nih, lo orang kelima satu, lo nggak setuju nih, bahwa pengen main petak umpet, lo nggak setuju, gue nggak mau main petak umpet, gue maunya main petak jongkok aja, nggak suka gue mau lo pada, kok main petak umpet sih. Nah lo, itu hak lo untuk nggak suka main petak umpet, tapi dampaknya apa? Dampaknya lo bakal kagak diajak main kan, lo dikucilkan, lo nggak punya teman main lagi. Itu contoh kecilnya. Nah contoh besarnya dalam pernikahan ini nih, misalkan dalam satu RT, satu rukun tetangga ini, tetangga lain udah bisa nih mentolerir tetangga lo yang ini untuk menikah gitu, biasa aja nggak keganggu, sementara lo doang yang keganggu. Hak lo, baik lagi kayak contoh yang ke contoh kecil yang tadi, itu hak lo untuk keganggu. Tapi ketika yang keganggu lo doang, ya lo bakal dikucilkan kan, lo bakal dipandang gimana gitu kan. Jadi agak susah juga sih, agak susah dengerin. Tapi baik lagi itu hak lo, makanya gue nggak bisa nyalain Mbak ini kalau Mbak ini merasa tersinggung atau merasa terganggu, ya itu haknya dia. Cuman mungkin yang disayangkan di video ini ya, menurut gue pribadi, tapi gue nggak tahu apa yang terjadi sebelum video ini direkam. Mungkin yang disayangkannya, dia merekam video ini terus diupload ke sosmed, padahal dia bisa datang terus tegur baik-baik tanpa perlu publik tahu. Atau mungkin dia sudah melakukan hal itu, dilakukan, akhirnya dia upload ke sosmed. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau misalkan dia belum melakukan tegur secara langsung, itu sangat disayangkan menurut gue. Kalau misalkan ada yang berpikiran udah nggak apa-apa langsung upload aja, silakan, itu opini. Tapi kalau misalkan ternyata dia sudah menegur dan masih dilakuin, ya udah, susah juga kan kalau misalkan dia udah dapat izin dari RT. Susah. Tapi baik lagi itu hak untuk merasa terganggu. Gue mau ngambil contoh lain juga nih, contoh lain bukan nikahan nih. Misalkan ada orang mau renovasi rumah nih kan, rumahnya udah retak-retak kan, udah hancur gimana tuh, perlu direnovasi lah. Kalau renovasi kan berisik tuh pasti kan tuh, tukang getok-getok kan, tok. Kalau ini terjadi di lingkungan Mbak ini bakal keganggu juga apa enggak ya? Karena udah pasti berisik juga tuh sama tuh. Kalau misalkan Mbak ini keganggu, misalkan kita simulasi nih, misalkan ada orang mau renovasi rumah, habis itu dia izin dulu nih sama RT, sama tetangga-tangganya nih. Dia izin sama Mbak ini nih, misalkan dia izin. Habis itu Mbak ini gak ngizinin, enggak, jangan lu jangan renovasi, keganggu gue, berisik nanti lu bunyi ketok-ketok. Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh? Masa nunggu rumahnya roboh dulu dia baru renovasi? Kalau rumahnya roboh pun nanti direnovasi berisik-berisik juga. Nah ini gue nggak tahu ya, ini gimana tuh? Apakah Mbak ini bakal
merasa keganggu juga kalau ada yang renovasi. Tapi gue nggak tahu ya. Beda hal sih, beda hal. Mungkin enggak ya. Mungkin kalau renovasi dia bisa mentoleransi. Mungkin ya. Mungkin. Tapi ngeri juga sih dengan adanya video ini, semakin membuka mata kita bahwa tetangga kita itu bisa aja terganggu dengan hal yang kita lakuin. Gitu. Paling kalau gue nih, misalkan gue mau renovasi rumah kan, iya gue izin dulu tetangga kan misalnya. Alhamdulillah tetangga gue saudara gue semua sih, jadi udah pasti diizinin. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang ngizinin ya bingung juga gimana ya. Misalkan dia gak ngizinin kan, enggak, jangan renovasi, berisik gue. Terus gimana, masa rumah kita roboh dulu dia baru ngizinin? Kebangetan sih kalau gak ngizinin kalau hal kayak gitu. By the way, di tweet itu juga isinya kontroversi, ada yang kontra, ada yang pro. Jadi isinya macam-macam. Ya baik lagi, seperti yang gue bilang tadi, ini opini. Ketika ada orang yang bisa mentolerir, silakan. Ketika ada orang yang merasa terganggu dan gak bisa mentolerir hal itu, ya juga silakan. Makanya isi komennya kontroversi, karena kalau didebatin ya gak ada habisnya. Baik lagi ke pribadi masing-masing, jadi gak ada habisnya kalau didebatin. Kalau ngomongin benar salah secara pribadi masing-masing, kalau benar salah secara legal tergantung izin RT. Sesimpel itu sebenarnya kan. Oke, gitu aja sih. Intinya apa? Intinya ya opini. Intinya hak dan opini. Jadi lo berhak merasa terganggu, lo berhak berpendapat bahwa nggak ada tuh nikah di tempat rukun tetangga, ngerugiin orang, bikin orang terganggu, berisik segala macam. Itu hak lo untuk beropini seperti itu, dan hak lo untuk merasa terganggu. Untuk orang-orang yang tidak merasa terganggu dan bisa mentolerir hal itu, sama, itu hak lo juga. Silakan dilanjutkan, silakan, bebas. Gitu aja sih. Yaudah, segitu aja dari gue. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Semoga kita tidak mengganggu siapapun dalam kita berkehidupan secara sengaja atau nggak disengaja. Amin. Agak susah juga sih, tapi semoga itu sebuah harapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.